webinar itu dengan NIM 23055110002. Di sini saya akan mengapply aplikasi MS Project dengan menginput suatu RAB proyek. Di sini yang pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi MS Project-nya. Lalu kita juga harus menyiapkan RAB suatu proyek. Di sini saya menggunakan RAB dengan kegiatan rehabilitas suatu sekolah dasar Negeri 5 An 3 di Kabupaten Karangasem. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi MS Project-nya. Di sini kita klik blank project. Lalu kita pilih file option. Lalu kita ke display. Nah, display ini bagian kanan ini kita harus pastikan pilihannya itu sudah IDR atau Indonesian Rupiah. Lalu kita ke schedule. Nah, pada week start on ini saya rubah ke Monday. Lalu untuk default start time-nya itu saya menggunakan yang sudah ada di aplikasi dengan waktu mulanya itu dari jam 8 sampai waktu berhentinya di jam 5. Nah, di sini untuk jam per harinya, lalu jam per minggu, lalu hari per bulannya itu saya menggunakan semuanya dari default aplikasinya. Lalu dipastikan what is entered in-nya itu harus hours. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk ke project, lalu kita klik project information. Nah, pada bagian ini kita menentukan kapan project kita itu akan dimulai. Nah, di sini saya memilih untuk memulai project saya di bulan Juli 2026. Mulai klik tanggal 1. Lalu kita harus memastikan kalau kalendernya itu standar. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat garis plus di mana ini menandakan bahwa di tanggal 1 Juni 2026 proyek kita akan dilaksanakan. Lalu di bagian 25 Mei 2026 ini kita klik kanan. Lalu kita pilih change working time. Di bagian change working time kita dapat menentukan hari libur. Nah, di sini karena saya memilih untuk di bulan Juni, kita pilih di tanggal 17, di mana ini termasuk hari libur Idul Adha. Di sini untuk namanya kita tulis. Lalu dengan waktu startnya itu 17 bulan Juni 2026 dan waktu selesainya itu juga sama di tanggal 17 bulan Juni 2026. Lalu kita klik work weeks. Nah, di sini kita mengatur untuk jam kerja setiap harinya. Nah, di sini di defaultnya itu kita klik 2 kali. Di sini saya mau untuk harinya itu dimulai setiap hari. Lalu saya pilih set days to this specific working times. Lalu di sini kita lihat kalau jamnya itu sesuai dari defaultnya, di mana dia mulainya itu dari jam 8 lalu sampai ke jam 12. Habis itu di jam 1 sampai jam 5 sore. Dimana ini terdapat 1 jam untuk istirahat. Di situ kita klik OK. Lalu kita lanjut ke teksnya. Nah, pada bagian sini kita harus menginput rincian pekerjaan yang ada di RAB. Masuk ke RAB, lalu dari sini kita salin pekerjaan. Spesial, lalu kita kasih space. Nah,
sudah ke gacha format. Nah, di sini kita checklist outline number sama project summary text. Nah, di sini project ini kita beri nama karena di project ini saya memakai RAB dari sekolah dasar negeri. Kita bikin aja project SDM perlu masuk ke pekerjaan persiapan seperti itu. Nah, di sini pekerjaan persiapan untuk pengelompokannya itu kita blok ini sampai 5 pada pekerjaan pembongkaran. Habis itu kita mencari udah semuanya dikelompokkan, lalu kita begitu seterusnya sampai kegiatan pekerjaan ini selesai. Nah, jika sudah, maka terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Pada bagian teks satunya itu kita rubah namanya menjadi satuan. Oke, lalu kita beralih ke number. Nomor satunya kita renam menjadi volume. Oke, lalu kita pilih mouse. Satunya kita aduk. Dan itu kita tugas satu kita renam menjadi harga satuan. Lalu oke. Dan untuk peristiwanya kita akan menjadi harga total. Kita klik oke, lalu untuk menot kita ganti ke formula, lalu kita klik oke. Lalu untuk bagian ini kita klik roll-up-nya, itu kita tulis. Lalu kita kembali lagi ke number lalu untuk number 2 itu kita renam menjadi buku. Seperti yang tadi kita jadikannya seperti formula. Lalu kita kali dengan 100. Lalu di bagian non ini kita pilih roll-up, lalu maksimum pilih besar. Kita menggunakan kolom yang sudah kita buat tadi. Dari sini kita enter. Dan
masukkan harga satuan, maka harga tetap dan gugur akan otomatis isi, karena waktu kita masukkan harga satuan kita sudah masukkan Indonesia, lalu kita memasukkan untuk durasinya. Nilai-nilainya kita masukkan ke dalam MS Project. Selanjutnya untuk nilai start dan finishnya itu agar dia terlihat di sini, yang perlu kita lakukannya itu adalah kita klik auto schedule. Nah, di sini terlihat start datanya, kita ke STD rate. Di sini kita akan memasukkan harga satuan. Kita kembali ke Ganjar, lalu kita salin harga satuan. Kembali ke resepsi, lalu kita kembali saja. Kita sudah terlihat semuanya. Lalu kita perlu mengikuti volume yang udah ada di MS Project. Lalu kita salin ke Excel. Sudah selanjutnya berikutnya di bagian sini kita memasukkan formula baru, di mana yaitu kita tidak tanda petik 2, lalu buka kurung kotak, lalu petik 2 lagi, lalu kita down lagi. Habis itu kita pilih materi berikutnya, kita klik, setelah itu dan lagi petik 2 lagi, tutup kurung kotak, lalu tanda petik lagi, lalu tinggal enter. Nah, pekerjaannya ini kita salin semuanya. Kita kembali ke MS Project-nya. Lalu kita ke Ganjar, lalu pilih resource sheet. Kita klik critical task-nya. Nah, di mana di sini terlihat perbedaan warnanya itu biru dan merah. Nah, kita ke textile, lalu untuk di bagian color-nya itu kita pilih warna merah. Ini di bagian beberapa pekerjaan ada berwarna merah. Nah, ini dimana bagian pekerjaan ini termasuk dalam critical task atau pada bagian jalur kritis. Lalu untuk bagian gambarnya ini kita klik edit, dan untuk cluttersnya itu kita ganti ke Wix.
next, lalu untuk date formatnya itu kita pilih pilih 1, 2, 3, 4 from start. Lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan cash flow dari RAB yang Nah, ini adalah tampilan untuk cash flow-nya yang tadi sudah kita tulis, dan cash flow dari RAB proyek yang sudah saya gunakan. Ini adalah tampilannya. Sekian video dari saya. Terima kasih.